Nah guys, buat malam terakhir ini gue nginep di hotel 98.000 semalam. Dan sebelum gue udah check-in di situ dari kemarin buat naruh koper. Jadi kopernya gue nggak bawa ke Agra. Dan itu namanya Delhi Metro Stay Delhi. Dan itu yang bikin keren adalah karena dia di dalam stasiun metronya banget. Walaupun untuk masuk ke dalam hotel tetap harus keluar stasiun baru masuk lagi ke dalam hotelnya. Tapi hotelnya itu pemandangannya literally dalam stasiunnya. Nih gua kasih lihat ya. Nah, hotel kita ada di situ. Oke, saatnya kita ke hotel kita yang 100.000. Nah, ini dari stasiun Delhi tinggal jalan ke sini. Nah, depan tuh ada tangga, langsung naik tangga. Dan ya mungkin kalian pikir agak sedikit sketchy, tapi kalau kalian nggak sendirian, insya Allah aman lah. Di sini emang banyak homeless yang agak menyeramkan. Tapi kalau kalian berdua atau bertiga, aman sih harusnya. Kalau kalian sendiri, kalian harus pemberani, jadi Ultraman guys. Nah, ini tuh ada lobbynya gitu guys ya. Jadi kita check-in di depan sini, terus ke belakang sini tuh isinya semua ada kamar. Nah guys, kita bakalan check-in ke hotel harga 90.000 semalam. Jadi sketchy sekali ya. Kita lihat gimana kamarnya. Kita di kamar berapa? Wait. Nah, ini langsung stasiun MRT guys. Kelihatan dari kamar nih. Gila. Ini kamar kita. Hai guys, jadi kita udah check out dari hotel. Dan sekarang kita akan menuju ke bandara. Dan dari hotel gua ke bandara itu cuman 30 menit nggak nyampe, naik metro yang langsung sekali jalan. Bandara ini lumayan bagus ya, karena deket banget dari kota dibandingkan kalau kayak Istanbul atau CGK yang lumayan jauh. Ini bener-bener depan ini ada stasiun New Delhi, terus ada metronya di sampingnya langsung. Dan dari metro ini cuman sekali doang, terus metronya cuman 20 menit. Karena cuman kalau nggak salah 4 stasiun dari sini, langsung stasiun ujungnya itu Bandara Terminal 3. Oke guys, jadi kita sekarang bakal naik tuk-tuk lagi menuju ke hotel. Oke guys, kita udah sampai di Clarks Shira Hotel. Ini hotel bintang 5, salah satu yang terbaik bus di deket Taj Mahal. Dan tadi waktu gue bilang gue mau ke sono, kata abang-abang tuk-tuk ya, gue anterin ada hotel cuman 2.000 di deket Taj Mahal. Ini terlalu mahal kalau Agra ini. Terus gue bilang gue udah bayar. So akhirnya dianterin dan ini dia. Oke, let's go inside. Oke guys, jadi kita di sini check-innya duduk. Kita udah sampai di sini. Ntar gue tunjukin hotelnya full, tapi usahain masuk dulu ke hotel ya. Kita lihat apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke guys, welcome to Agra, India. Kita udah masuk ke hotel kita dan gue nggak tahu kenapa gue bisa ngambil hotel ini. Kayak waktu datang langsung kayak disuruh duduk, terus check-in di kursi dan tangan-tangan segala macam. Terus dianterinnya. Ini yang menurut gue bikin beda ya, dianterinnya sama resepsionis yang ngelayanin kita langsung. Jadi dia resepsionis gue dari awal ngambil paspor gue dan lain-lain. Terus setelah itu dia yang nganterin gue langsung ke atas. Dan itu yang menurut gue ngebuat kayak ini levelnya bintang 5 gitu. Dan walaupun ini kamera gak gede-gede banget, tapi I think it's nice. Oke, kita akan start dari depannya dulu. Ini ada tempat buat naruh koper, which is gue nggak bawa sama sekali. Kamar mandi
Gue berharap ada bathtub tapi nggak ada. Tapi ada kolam renang yang kita kalau ada waktu bakal berenang. Lalu kita ada lemari, which is gue nggak bakal pakai juga karena gue nggak bawa apa-apa. Oh, tapi ada bathrobe, god dang. Oke, terus kita masuk ke kamarnya. Oh man. Dan gue di sini bakalan sendirian. Oke, sekarang kita bakal lihat the main pertunjukan. Oh, oke, lagi ada perbaikan di depan. Tapi ini hotelnya gede banget karena ada gardennya dan dia bilang kolam renang ada di other part of the garden. Dan kalau YouTuber ternama itu dia pasti setiap masuk hotel dia akan bed test. Kita lihat. 1, 2, 3, let's go. Enak banget cuy. Oke, dan tadi jujur ya pengalamannya waktu gue check in si resepsionis ini agak personal. Dia nanya, Indonesia, oh you have so many gold, right? Dan kayak, ya, terus gue bilang, yeah but we're not rich, kita nggak kaya raya. Tapi bilang, yeah but you are. Terus pas kita naik tangga, terus jalan di hall, terus kayak apa, dia tuh nanya kayak, bapak lu emang kerjaan apa, lu kerjanya apa gitu, kayak BTW ini hotel gue dapet dengan harga 550.000 di Agoda. Dan gue rasa harusnya nggak segitu ya, mungkin ada promo dan segala macem. But this is the nicest hotel we had so far. Baru 2 malam sih tapi ya, bro, 500.000 dapat hotel kayak gini di Taj Mahal. Come on, it's still right. Yang namanya liburan harus all out. Yang kalian pikir gue cuma jalan-jalan doang, enggak. Gue juga ada satu menu staycation. Staycation gak sih, besok gue ke Taj Mahal. Jadi hari ini gue mau istirahat dulu di hotel semaksimal mungkin. Untungnya hotelnya cakep, jadi kayak gue bisa stay di sini. Gue bakalan berenang kemungkinan. Nah, buat kalian yang penasaran ya, cuaca di India itu gimana? Jadi sekarang tuh kan summer juga di India ya, dan panasnya itu mirip kayak panasnya di Indo. Gimana tuh? Jadi kayak panas tapi lembab. Jadi kayak pengap gitu. Dan kalau Turki itu kan panas saja ya, kalau di sini tuh kayak lembab dan gerah gitu. Jadi kayak ngucur keringat, makanya kayak kolam renang, kayak best option sih. Oke guys, jadi kita ada kesempatan buat berenang dulu, istirahat sedikit sambil karena di sini panas banget ya, dan jujur gue capek banget dari kemarin karena panasnya. Ini gue dapat kesempatan buat berenang. Oke, kita review hotel sedikit. Jadi di tengah-tengah hotel ini tuh ada semacam lapangan. Wah, how nice, right? Gedungnya bagus. Di sini ada leisure club. Oke, kita masuk ya ke leisure club, semoga nggak ada orang. Damn, leisure club. Oke, kita ada biliar. Wah, ini gue pengen main sebetulnya ya, cuman kalau main sendiri garing. Dan yang kedua gue capek banget hari ini. Tapi bakal abis makan malam gue masih capek atau enggak. Selanjutnya kita akan masuk ke health club. Oke, nice. Wow, kalau health club gue fix kayaknya bakalan main sih sekarang. Tapi nggak ada bench di sini. Oh, ada cable, nice. Sebenarnya gue bisa jadiin bench juga. Wah, nice review. Nah, hotel bagus tuh, dia biasanya punya area belanjanya sendiri. Dan ini gila banyak banget area belanjanya. Dan ini dalam lobby hotel, guys. Kalian bisa lihat, this is India everyone. Dan ini ada di dalam lantai 1 hotel gue. Dan gue udah bisa nyari semuanya. Oke, fortune teller knows a lot more about your fortune. Kira-kira mau nggak nih ditebak hidupnya gimana? Oke, nah guys, tadi itu gue udah ke atas, ada restoran di atas. Dan pas gue sampai sana tuh gue ngerasa gue underdress banget karena gue cuma pakai kaos. Jadi gue ke kamar sekarang, mandi dulu dan ganti baju. Let's go. Let's go. Nah guys, kita udah sampai di restorannya. Dan kalau kalian lihat harganya itu nggak mahal-mahal banget ya, ada di 1000-an, which is kayak 200.000 rupiah. Dan ini hotelnya, restorannya bagus banget. If is the gulti kebab also with rice already? With rice and No. Okay. It's just for dry kebab. Dry kebab. Okay. Then I'll have. Is the biryani good?
Biryani is already chicken with the rice. Okay, is it good? Yeah, the lamb with the rice, Uh-huh. the chicken with the rice, and this the vegetable with the rice. Okay, can I get Kachegoski biryani? Lamb, yeah. But the spice level is a medium is okay. Medium okay, I'm fine. Yeah. Thank you. Kachigoski biryani. Mm-hmm. That's all. What about the drinks? Then we have another menu, a short menu. Oke, nah kalau kalian bisa lihat ini ada keripik yang nanti kita makannya diolesin pakai ini. Ini posisi duduk gua udah pakai ini kayak orang kaya anjir. Sosokan gua nggak ngerti padahal. Oh yes, jadi kita dapat starter pakora namanya dan dimakan bersama dengan sop. Oh man. Oke. Di sini ada 4 jenis saus. Ini ada bawang bombay. Bawang merah utuh, literally bawang merah utuh. Dan pakora itu ya seperti ini aja, kayak keripik. Kita coba kali ya. Seger, ini enak juga. Coba yang ini satunya. Oh, berat. Asam banget. Kita coba yang selanjutnya. Oke, thank you very much. Ini bawang bombay, manis kayaknya. Kayak. Caramelized onion, manis banget. Gue pengen nyoba yang ini, tapi gue takut mulut gue bau. Coba ya. Oke, bau. Nah, gue yakin kalian pasti mau nyuruh gue buat nyobain bawang merah ini kan. Rasa bawang merah banget, parah, tapi enak, gue suka. Jadi kita malam ini bakal makan mutton biryani, which is biryani tapi pakai daging campur kambing dan juga ayam. Sini kalau udah habis kita tuang lagi, dan ada live musiknya juga hari ini. Jadi kayak ini kita makan dengerin sambil live music. Dagingnya lembut parah guys. India cuisine tuh menurut gue pecah banget ya, karena dia tuh kayak perpaduan antara timur dan barat. Dan kayak makan nasi pakai yogurt tuh kan gue lakukan di Turki ya. Nah di sini makan nasi pakai yogurt, tapi pakai rempah-rempah dari Asia gitu. Jadi kayak campuran antara Turki, tapi pakai rempah-rempah dari kayak Asia. Oke guys, udah malam banget dan gue udah ngantuk. Saatnya kita istirahat. Dan kalau kalian ada yang berpikiran, kan gue tuh kan sering banget ya di hotel sendirian di Indonesia, di luar negeri pun, karena sering solo travel. Dan gue tuh suka takut gak sih kalau malam-malam di hotel sendirian? Jawabannya kadang-kadang iya ya guys ya. Dan ya wajar aja, tinggal nyalain TV gitu kan. Udah habis itu ada temennya, tinggal telepon keluarga kalau emang takut, atau ya udah tinggal pakai earphone dan tidur. Dan so see you in the morning guys, kita bisa pergi ke Taj Mahal. Let's go. Ini udah jam 4:30 subuh, dan gue udah sholat subuh tadi. Dan sekarang kita bakalan jalan kaki dari hotel menuju ke Taj Mahal, sekitar 15 menit 20 menit, lumayan agak jauh sih. Dan kenapa jalan kaki? Karena mungkin kayaknya belum ada tuk-tuk kayak jam segini, jadi kayak gue mending jalan kaki aja. Dan Taj Mahal tuh buka jam 5, masih 1 jam lagi, tapi kata orang-orang bakal udah rame. So let's go, kita ke Taj Mahal. Oke guys, jadi kita sarapan dulu, santai sarapan di hotel karena gue dapet sarapan. Dan gue belum pernah sarapan di hotel di India, kita lihat gimana ya kira-kira. Nah guys, jadi kita sarapan dulu di hotel. Dan dari kemarin tuh sebenarnya gue nggak terlalu banyak sarapan ya,
sarapan street food sekali dan perut gue lumayan bergoncang, makanya sekarang gue coba makanan yang agak bener. Biasanya biasa gue akan makan roti dan ini lumayan bagus juga tempatnya. So let's go. What's better than one fresh bread? One fresh bread with honey butter. Nah di sini tuh mereka nggak punya sosis daging sapi, jadi gantinya sosis daging ayam. Tapi di sini tadi udah gue tanya di awal halal dan nggak ada babinya. Tapi ya gue tetap jaga-jaga lah kalau kayak yang gue nggak kenal nggak gue ambil banget. Ini gue ambil panipuri kayak yang di jalan raya, cuman ini versi hotelnya. Kira-kira beda nggak ya sama yang di jalan? Nah kalau kalian sarapan di hotel, jangan ngambil banyak, tapi ngambil semuanya. Dulu waktu gua kecil peraturannya adalah minimal ambil 7 menu, bukan 7 piring ya, tapi 7 menu gitu, tapi dan harus banyak gitu, karena kayak kalau satu menu itu harga 20.000 dikali 7 kan 140.000, jadi saya sarapan dulu 140.000, jadi minimal banget balik modal gitu. Nah guys, jadi kita udah check out dari hotel dan sekarang kita bakalan jalan menuju ke bus station di sini. Oke, thank you very much. Namaste. Oke, kita bakal nyari tuk-tuk dan tuk-tuknya bilang dia udah nungguin gue di depan. Nah, gue tadi ngechat dia dan dia bilang, ya udah gue tungguin di depan gitu. Stay di sini overall luar biasa banget. For 500.000 doang, gue dapet breakfast yang komplit banget, kamar yang super bagus, terus ada segala macam kolam renang, gym, area bermain, dan gue pakai lagi semalam. Oke, so namanya bakal gue tulis di bawah sini dan gue dapat ini di harga 550.000. Tapi ini bukan weekend ya, jadi Minggu ke Senin. Nah kalau weekend itu harga pasti beda, dan kalau kalian liatin harga 2 juta itu harga normalnya. Kalau kalian di luar weekend pasti harga lebih murah daripada itu. Oke.